dunia ini dibandingkan akhirat yang harusnya kalian tunggangi dunia ini untuk menuju ke sana. Ya, perumpamaan perbedaannya seperti jari seseorang di antara kalian, ya, telunjuk yang kalian celupkan ke lautan, maka lihatlah berapa banyak tetesan air yang ikut dengan jarinya. Dunia seperti tetesan air yang di jari telunjuk tadi, sementara akhirat seperti lautan yang luas. Artinya Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita, dunia kalian lalui ya. Kenapa sih kita lalui? Tidak mungkin tidak. Semenjak ayah kita Adam alaihissalam dan ibu kita Hawa alaihissalam diturunkan oleh Allah SWT di muka bumi, maka tidak akan terjadi kiamat sampai seluruh keturunan Adam alaihissalam lahir. Tidak akan terjadi kiamat sampai manusia terakhir yang Allah tentukan akan lahir. Dan Allah sudah mengatur tujuan kita untuk ada di muka bumi. Dalam surah Az-Zariyat Allah menjelaskan masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seingat saya surah nomor 56 ayat 50-an ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia ada di muka bumi itu kecuali untuk menyembah kepadaku, untuk patuh menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tujuannya, dan mengejar akhirat. Siapapun teman-teman yang menjadikan akhirat targetnya dan dia tahu dunia untuk mengejar di sana, maka dia akan mudah sekali melalui muka bumi ini, karena dia tahu cuma sebentar. Para orang-orang soleh sebelum kita, para sahabat, kalau mereka sakit, mereka tahu ini dunia. Mereka kehilangan harta, mereka kehilangan orang yang dicintai, semua bagi mereka biasa saja. Yang penting jangan kehilangan tiket menuju kepada kehidupan abadi, yaitu iman dan amal saleh. Juga Nabi SAW pernah satu waktu pada saat beliau ada di satu tempat, didatangi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sementara Nabi SAW tidur di atas sebuah tikar, yang tikar itu kurang lebih dari pelapa-pelapa kurma. Jadi pada saat Nabi SAW tidur, ada bekas di badan beliau SAW. Maka Umar masuk lalu menangis melihat hal tersebut, mengatakan, ya Rasulullah, Kisra rajanya Persia, mereka di atas, dan Kaisar rajanya Romawi, mereka di atas dipan-dipan yang empuk, mereka enak hidupnya dengan didampingi dayang-dayang yang melayani semuanya. Sementara Anda, seakan-akan Anda ini nabi dan raja kami gitu. Anda seperti ini gitu. Maka Nabi SAW lagi berbaring, langsung duduk, lalu mengatakan kalimat yang luar biasa. Beliau mengatakan, awa fi syakkin anta ya Ibn Khattab, apa kau ragu hai Ibnu Khattab? Ibnu Khattab maksudnya Umar bin Khattab gitu. Sesungguhnya innama lahum dunya wa akhirat, sesungguhnya mereka itu orang-orang kafir yang kau sebutkan, mereka memang menikmati dunia ini berlebihan, sementara kita menuju ke akhirat. Artinya bagi seorang muslim, ada dia nikmati, tidak ada dia biasa saja, karena dunia akan dia lalui, bukan target utamanya. Orang mukmin itu teman-teman, dalam kondisi dia kaya dia bersyukur, dalam kondisi dia miskin dia bersabar, semua biasa saja bagi dia, karena dia tahu dunia ini bukan tempat abadi, hanya sementara, akan dilalui. Dia tunggangin ini untuk menuju kepada kehidupan abadi. Dalam sebuah riwayat Tirmidzi juga, Nabi SAW pernah melewati pasar, ada bangkai kambing. Lalu beliau memegang kupingnya bangkai kambing itu sambil mengatakan, siapa yang mau beli ini? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada yang mau gitu. Maka beliau mengatakan kalimat, fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Ketahuilah bahwasanya bangkai yang kalian tidak suka ini lebih hina di sisi Allah, dan dunia lebih hina daripada bangkai ini. Dunia di sisi Allah lebih hina daripada bangkai ini di hadapan kalian. Jadi seperti kita nggak suka dengan bangkai kambing yang sudah membusuk, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menganggap dunia lebih hina daripada itu, bukan tempat target utama. Seorang mukmin melalui semuanya dengan tenang, nikmat bersyukur, cobaan bersabar, semuanya mudah bagi dia karena targetnya adalah akhirat. Dunia sementara. Juga dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, hadis ini sahih juga, inna mat'am ibni Adam ju'ila mathalan lid dunya. Sesungguhnya makanan anak Adam dijadikan perumpamaan oleh siapa? Oleh Allah SWT tentunya, untuk menjadi perumpamaan dunia. Wa in kazzahahu wa mallahahu fandur ila ma yasir. Biar dia bumbuhi, dia kasih garam, diperindah penataannya makanan itu, maka lihat hasil akhirnya.
akan jadi apa itu? Dan orang semua tahu akan jadi ampas, akan jadi tinja, akan jadi air seni, sebagian jadi nutrisi tubuh. Yang tadinya makanan mewah akan jadi begitu juga ujung-ujungnya. Pada saat itu saja indah kelihatan. Kemudian juga pernah ada seorang sahabat dari Nabi Muhammad juga namanya Ad-Dahhak radhiyallahu anhu, Dahhak bin Sufyan radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang saleh. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata pada beliau, anna Rasulullah SAW qala lahu, Nabi SAW bersabda kepada dia, ya Dahhak, ma ta'am, wahai Dahhak, apa makananmu? Qala ya Rasulullah, al-lahmu wal laban. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, daging dan susu, ini makanan paling mewah. Orang bisa makan daging, bisa minum susu itu luar biasa. Qala thumma yasiru ila madza. Nabi SAW tanya, lalu setelah itu jadi apa? Daging yang kau makan, susu yang kau minum akan jadi apa? Qala ina ma qad alimta. Dahhak kena santun dengan Nabi SAW. Dia tidak mau bilang kotoran ya Rasulullah, dia cuma mengatakan akan menjadi sesuatu yang sudah anda tahu ya Rasulullah. Masa akan jadi kotoran, tinja dan air seni. Qala fa inna Allah Ta'ala daraba ma yakhruj min ibni Adam mathalan di dunia. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan apa yang keluar dari anak Adam itu sebagai perumpamaan dunia, kotoran. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah, saya pernah dengar cuplikan ceramah beliau, salah satu ulama Saudi mengatakan seharusnya seorang menjadikan dunia ini seperti WC, tempat dia menyelesaikan hajatnya, kemudian dia keluar dan dia kembali beraktivitas seperti biasa. Semua ini teman-teman apa yang kita sampaikan, dan akan masih ada beberapa dalil yang kita sampaikan, bukan berarti anda tidak usah urus dunia, pakai aja baju kotor, gak usah makan yang enak, gak usah punya rumah yang bagus. Bukan itu pemahamannya, bukan itu.